Perdana dari Seke Seni Jegok Tingklik Sandi Suara Desa Brangbang Kecamatan Negara mempersembahkan tabuh teruntungan Paras Rubuh. Paras merupakan sebutan untuk salah satu bagian sungai yang terletak di Desa Brangbang. Seperti namanya, sungai ini terbentuk di batuan paras yang mengalami longsor sehingga sungai ini dikelilingi oleh tebing yang curam. Aliran air yang deras pada bagian hulu, tenang pada bagian tengah ujung sungai ini menginspirasi terciptanya tabuh teruntungan ini. Pencipta dalam hal ini menggunakan dinamika aliran sungai untuk menentukan struktur dan pola pada tabuh teruntungan Paras Rubuh. Pembina tabuh Ikoman Diki Putra Sentana SSN. Hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, inilah penampilan perdana dari Seke Seni Jegok Tingklik Sandi Suara Desa Brangbang Kecamatan Negara dengan tabuh teruntungan Paras Rubuh. Selamat menyaksikan.
Dari Sekejegok Tingklik Saiko, Niti Suara Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, dengan tabuh teruntungan kreasi berjudul Kulkul Wanjan. Tabuh teruntungan merupakan suatu tabuh pembuka yang sering juga disebut tabuh pengungkap sabda, yang secara filosofi memiliki makna bahwasanya bentuk seni pertunjukan tersebut sudah dimulai
dan bermakna penting sebagai wujud bakti mohon keselamatan ide yang taksu atau ide Sangya Widiwasa. Dalam kesempatan kali ini, kami Sekejegok Saiko Nitis Suara membawakan tabuh teruntungan kreasi dengan judul Kulkul Banjar, yang secara harfiah Kulkul Banjar terdiri dari dua kata, yakni kulkul dan banjar. Kulkul yang berarti kentongan atau sebuah alat komunikasi tradisional yang ada di masyarakat Bali. Sedangkan banjar suatu sistem pemerintahan terkecil dalam suatu sistem sosial yang ada di masyarakat Bali. Untuk dapat diwujudkannya komposisi tabuh teruntungan kulkul banjar ini, penata mencoba memfokuskan ide penggarapan ke dalam bentuk tabuh teruntungan kreasi yang menceritakan proses terjadinya suasana rapat yang ada di wilayah Banjar. Suasana tersebut dimetaforakan dengan simbol-simbol nada dengan teknik permainan yang ada dalam permainan jegok, antara lain teknik oncang-oncangan, paket Bali, dan enjong-enjongan dengan mengkombinasikan vokal dengan bahasa Bali untuk mempertegas maksud dari ide garapan tersebut. Oleh penggarap, karya ini diharapkan memberikan suatu informasi kepada masyarakat luas dan sebagai data inventarisasi komposisi khususnya dalam tabuh teruntungan jegok di Kabupaten Jembrana. Komposer Iwayan Game Astawa SSN, pembina tabuh Ikadek Suwardana, koordinator Komang Oke, penanggung jawab Ikadek Harimbawa, penyaji Sekejegok Tingklik Saiko Nitis Suara Lingkungan Baler Baliagung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Hadirin pecinta seni yang berbahagia, inilah tabuh teruntungan kreasi berjudul Kulkul Banjar. Selamat menyaksikan. Konnichiwa. Hai.
Selanjutnya penampilan kedua dari Sekejagok Tingklik Sandi Suara Desa Brambang Kecamatan Negara mempersembahkan tari berjudul Putri Bambu.
Tari Putri Bambu merupakan tari yang mencerminkan sikap dan sifat dari seorang putri bijaksana dan mengayomi rakyatnya. Terlepas sang putri sebagai putri raja, prinsip dari kehidupannya adalah bahwa hidup sebagai ciptaan Tuhan harus bisa mengayomi. Dan seperti pohon bambu, yakni semakin tinggi kehidupannya, dia akan selalu melihat ke bawah. Pembina Ikomang Diki Putra Sentana SSN. Hadirin, terima persembahan Tari Putri Bambu. Selamat menyaksikan. Kenapa adik mau duduk? Adik mau duduk juga? Mau duduk mama? Kita duduk mama yang Maguna.
Paling sini. Kita kembali ke Seke Jegok Tingklik Saiko Niti Suara Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo dengan tari kreasi berjudul Nata Sadu. Tari Nata Sadu merupakan sebuah garapan tari kreasi yang diiringi gamelan jegok. Tari Nata Sadu diciptakan pada tahun 2003 yang disajikan oleh Seke Jegok Jimbarwana, Kabupaten Jembrana. Tari Nata Sadu menggambarkan seorang raja atau pemimpin suatu daerah yang gagah berani dalam memimpin suatu daerahnya. Raja tersebut berani bertindak tegas dalam menjalankan dan mewujudkan aspirasi rakyatnya, walaupun aspirasi tersebut di luar batas kewajaran. Beliau tidak pernah takut dan tidak gentar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di suatu kerajaan atau daerah yang dipimpin beliau. Beliau pun berani mengambil resiko yang tinggi demi kesejahteraan rakyatnya. Penggambaran karakter raja tersebut coba penata tuangkan pada alunan vokal dan melodi yang dinamis, tempo gending yang cepat, dan angsel-angsel di dalam tari tersebut. Mengingat tema Pesta Kesenian Bali ke-46 ini, yaitu Jana Kerti Paramaguna Wikrama, Harkat Martabat Manusia Unggul, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali tentang upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas unggul, kawista, beradab, dan bermartabat dengan meneladani sikap mulia guru-guru suci, ide dalam raja-raja Bali, leluhur, lelangit, dan pahlawan Bali. Maka dari itu pada kesempatan kali ini,
kami mencoba membawakan tari Nata Sadu ini untuk menghormati para pemimpin Bali dan raja-raja Bali yang sudah berjuang dan semangat untuk menjaga dan mengajengkan budaya Bali. Penata kerawitan Inyoman Sutama SSK, penata tari Imade Arya Mahayasa SST, pembina tabuh Agus Jublak dan Indra Saputra, pembina tari Mimi Diantari, koordinator Mang Oke, penanggung jawab Ikadek Harimbawa, penyaji Seke Jegok Tingklik Saiko, Niti Suara Lingkungan Baler Baliagung Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Hadirin, inilah tari kreasi berjudul Nata Sadu. Selamat menyaksikan.
Perwakilan ketiga dari Sekejegok Tinklik Sandi Suara, Desa Brambang, Kecamatan Negara dengan tabuh kreasi berjudul Brambang Murti. Eksistensi dari keberadaan sosok manusia unggul tidak lepas kaitannya dengan impresi terhadap masyarakat sekitar. Mengacu dari hal tersebut, komposer tergerak untuk mengangkat kisah seorang raja dari kerajaan Brambang yang bernama I Gusti Ngurah Brambang Murti. Atas kemampuan yang beliau miliki, kondisi kerajaan di bawah kepemimpinannya sangat kondusif. Masyarakat selalu dicukupi dengan hasil panen dan hasil hutan yang melimpah. Tidak pernah terjadi pemberontakan atau peperangan. Karena selain bijaksana, beliau juga dikenal sosok yang memiliki kesaktian yang disegani dan ditakuti. Berdasarkan kisah tersebut, sudah tepat sekali bila mana pengakuan atas manusia unggul melekat kepada I Gusti Ngurah Brambang Murti. Pembina Ikomang Diki Putra Sentana SSN. Hadirin, inilah tari kreasi berjudul Brambang Murti. Selamat menyaksikan.
Sang Prabu memurka.
Jegok Tinklik Saiko, Niti Suara Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo dengan tabuh petegak klasik berjudul Gebyar Endeng. Tabuh petegak klasik dengan judul Gebyar Endeng oleh penggarap terinspirasi dari jenis-jenis kegebiaran yang ada dalam gamelan jegok. Dalam komposisi ini, penggarap memfokuskan diri untuk mengolah kekuatan nada endeng dalam gamelan jegok untuk digarap ke dalam bentuk tabuh petegak jegok klasik dengan memfokuskan unsur musikal yang ada dalam gamelan Bali antara lain ritme, dinamika, dan melodi. Oleh penggarap, karakter dari tabuh ini lebih mendekatkan pola garap yang bersifat energik, dinamis, dan melodis, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur musikal yang terdapat dalam gamelan Bali, yakni filsafat, logika, etika, dan estetika. Komposer Iwayan Game Astawa SSN, pembina tabuh IKD Ardana, koordinator Komang Oke, penanggung jawab IKD Harimbawa, penyaji Seke Jegok Tinklik Saiko, Niti Suara Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Cebrana. Hadirin, inilah tabuh petegak klasik dengan judul Gebyar Endeng. Selamat menyaksikan.